sebelah kanan kakak ada kakak Sri Megi, biasa dipanggil kakak Megi, dan di belakang adik-adik ada abang Yoga, biasa dipanggil Yoga ya. Baiklah adik-adik, di sini tujuan kakak yaitu ingin menjelaskan kepada adik-adik tentang perkembangan psikososial anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini yaitu anak yang berumur 6 sampai 12 tahun. Di sini ada perkembangan normal dan perkembangan yang menyimpang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dijelaskan oleh kakak Devia Laila ya. Kepada kakak Devia Laila disilahkan. Baik. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah pada makan? Udah. Ada yang belum ya? Yang belum tetap semangat ya? Iya. Perkenalkan, nama kakak Kak Devia Laila, bisa dipanggil Kak Pia. Kakak mahasiswa Poltekkes Kemenkes di Padang. Nah, di sini kakak ingin memberikan informasi atau menjelaskan kepada adik-adik apa yang telah dikatakan anak usia adik atau anak-anak usia sekolah yang dikatakannya normal dan yang dikatakan menyimpang. Nah, sebelumnya kami bertanya dulu nih. Adik-adik di sini sudah tahu belum apa yang telah dikatakan anak usia sekolah yang normal, yang menyimpang? Apakah adik sudah mengetahuinya? Belum. Nah, kita sama-sama belajar ya. Nah, ciri-ciri anak usia sekolah atau anak-anak yang seusia adik ini dikatakan normal itu apabila dia menyelesaikan tugas sekolah atau tugas rumah yang diberikan oleh gurunya. Nah, ada dikasih tugas sama gurunya untuk di rumah? Banyak. Apakah dikerjakan atau tidak? Tidak. Ada yang mengerjakan? Tidak. Nah, kalau ada yang masih mengerjakan tugas pekerjaan rumah adik-adik itu adik masih anak-anak yang nah, kemudian ya gimana dek? Kami tidak normal ya. Nah, ada yang masih mengerjakannya atau tidak? Ada nggak keinginan untuk mengerjakannya? Ada tapi kami tidak. Tunda-tunda. Nah, kalau bisa, kalau diberi tugas sama gurunya harus selesaikan segera ya dek ya. Nah, kalau tidak ada yang punya keinginan untuk mengerjakan tugas tersebut, ada nanti bisa dibilang sama temannya, oh teman saya ada yang tidak normal loh. Ada yang mau dikatakan tidak normal? Tidak ada. Nah, bagus. Nah, yang kedua itu mempunyai rasa bersaing atau berkompetensi. Nah, rasa bersaing di sini yang akan masuk bukan rasa untuk berkelahi ya, bukan untuk berantem sama temannya, tapi rasa bersaing atau berkompetensi di sini itu adalah bagaimana adik-adik mampu bersaing dengan teman-teman adik-adik yang nilainya mungkin lebih bagus dari adik, dia nyala 1, nyala 2. Nah, adik-adik ingin bersaing bersama dia itu untuk bisa mendapatkan juara 1. Nah, di sini ada nggak yang bersaing sama teman-temannya untuk mendapatkan juara? Bukan untuk berantem ya. Biasanya nyongcok nih sering berantem, ya? Tidak. Ada yang bersaing sama teman-temannya? Ada? Ada. Berarti ada yang masih dikatakan ada yang? Nah, bisa. Kemudian selanjutnya itu dia senang berkelompok dengan teman sebaya, dengan punya sahabat. Ada yang punya sahabat? Ada sahabat pasti ya. Masih berteman dengan teman-teman sebaya? Masih. Nah, ada yang aneh, ada yang normal. Kemudian untuk yang ciri berikutnya, dia berperan dalam kegiatan kelompok. Nah, di sini kak mau tanya, ada yang diberikan tugas berkelompok-kelompok sama gurunya? Ada. Apakah ada yang berperan secara aktif di kelompoknya sesuai tugas masing-masing? Ada ya, ada tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini bisa dikatakan dia tidak normal karena dia tidak mampu melakukan ukurannya sesuai yang telah diberikan oleh teman atau ketua kelompoknya. Nah, bagaimana cara untuk menstimulasi atau merangsang atau mengeluarkan respon anak-anak yang perkembangannya yang normal itu? Nah, yang pertama itu diskusikan kemampuan atau kelebihan dirinya dan target pencapaian tugas. Nah, maksudnya di sini tuh dia akan mampu melakukan diskusi terhadap kemampuan atau kelebihan. Misalnya siapa namanya dek? Nisa. Dek Nisa. Dek Nisa akan berkata kepada dek siapa dek? Master O. Oh, namanya bagus ya. Nah, ada yang berdiskusi dengan Mr. O mengatakan, oh bisa-bisanya menggambar loh, bisa ini loh, bisa ini loh. Nah, nanti Mr. O nya juga bakalan berdiskusi dengan Nisa, oh saya bisa ini loh Nisa, bisa ini. Paham? Paham. Nah, selanjutnya biasanya tuh untuk gurunya ya,
menggunakan nggak fasilitas yang disediakan oleh sekolahnya untuk bermain, misalnya untuk sholat, ada nggak digunakan fasilitas sekolahnya? Ada. Disediakan di sekolahnya? Ada, Kak. Ada. Bagus. Kemudian selanjutnya yaitu melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, membuat kue, dan merapikan kamar atau tempat tidurnya. Adik-adik ada membersihkan tempat tidur di rumah? Ada. Ada diajarkan memasak sama orang tuanya? Ada. Contohnya masak apa nih? Masak Masak air, Kak. Ya, Dek, silakan. Masak apa, Dek? Masak apa, Dek? Siapa namanya, Dek? Coba berdiri, Dek. Ya, ayo coba berdiri, Dek. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, Dek. Ya, ayo, Dek. Diajarkan masak apa sama orang tuanya? Masak air, masak nasi, Kak. Oh, pintar ya, Wak. Ya, tepuk tangan dulu, semuanya, Dek. Nah, itu salah satu contohnya. Ada siapa nama tadi, Dek? Ada Cindy, Kak. Adik Cindy, dia memasak sama orang tuanya. Adik-adik yang lain pasti juga pernah masak dengan orang tuanya? Ada. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke sisi perilaku teman-teman seusia adik ini yang tidak normal. Nah, apa itu yang tidak normal? Ada yang tahu yang tidak normal itu seperti apa? Apa, Dek? Dek tahu? Berantem, Kak. Berantem. Ada lagi yang tahu? Mencuri, tidak mau Mencuri. Apa, Dek? Tidak mau mengerjakan tugas. Yang mengerjakan tugas. Pintar, adik-adik kan pintar semua, tepuk tangan. Nah, kakak jelaskan satu persatu ya. Ciri berlaku anak usia sekolah yang tidak menyimpang itu dan tidak normal adalah dia tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Seperti yang adik katakan tadi, apabila adik tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, nanti adik-adik bisa dibilang sama teman-temannya adalah anak-anak yang tidak normal. Nah, bukan kakak yang bilang ya teman-temannya. Nah, kemudian dia akan membangkang pada orang tuanya. Ada di sini yang membangkang pada orang tua? Tidak lah. Ada. Nanti dibakar api neraka ya. Kita berdosa. Tak boleh melawan sama orang tua kita. Nah, kemudian yang kedua, itu dia tidak ada kemampuan untuk bersaing atau terkesan malas. Dia tidak mau mengerjakan tugas. Orang sudah asik belajar untuk mendapatkan juara, dia malah tidur di kelas. Ada teman-teman ada yang tidur seharian dia tidur aja di kelas? Ada? Ada, Kak. Ada, saya ada kan. Terus ketika orang lain sudah aktif untuk ikut olahraga, untuk lomba ini, lomba itu, dia tidak mau berpartisipasi. Apabila teman-teman adik ada yang seperti itu bisa dikatakan teman-teman adik itu adalah anak yang tidak normal atau menyimpang ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak mau terlibat dalam kegiatan kelompok. Nah, misalnya gurunya memberikan tugas, tugasnya itu berkelompok-kelompok. Misalnya adik, siapa namanya adik? Adik Cindy. Diajak sama misalnya sekelompok sama adik Nisa. Kemudian adik Cindy disuruh melakukan sesuatu, tetapi adik Cindy tidak mau berpartisipasi di dalam kelompok tersebut. Nah, makanya nanti adik Cindy bisa dianggap adik-adik yang tidak normal. Nah, jadi adik-adik apabila nanti diberikan tugas ke kelompok sama gurunya, itu adik-adik harus berpartisipasi aktif untuk mengerjakan tugas tersebut. Paham? Paham. Nah, kemudian dia memisahkan diri di sekolah dari teman-temannya. Misalnya nih, ada temannya yang menyendiri, atau temannya itu tidak mau diajak bermain. Nah, itu bisa dikatakan adik-adik yang tidak normal. Nah, selanjutnya cara menstimulasi atau merangsang perkembangan anak usia sekolah yang tidak normal itu, misalnya nanti kan adik-adik menemukan teman-temannya seperti kakak jelaskan tadi. Nah, itu adik bisa merangsang, yaitu yang pertama dengan mendiskusikan penyebab dia merasa tidak mampu gitu. Sepertinya misalnya nih, dia nampak sama siapa namanya dek? Elvi. Dia sering sendiri, dia malas. Elvi bisa menanyakan sama Mister, mungkin dia tidak mempunyai teman untuk bercurhat, dia tidak bisa mengeluarkan isi hatinya. Nah, Elvi bisa mengatakan sama dia Mister, kenapa kamu kayak gitu, apa penyebabnya? Paham? Paham. Nah, kemudian yang kedua, tanya sama Mister ini, dia diberikan tugas itu sama gurunya sesuai kemampuannya enggak? Misalnya dia baru kelas 2 SD sudah dikasihkan tugas anak
pujian terhadap keberhasilan yang dicapainya. Nah, apabila adik-adik nanti mempunyai teman yang tidak ramah, apapun yang dikerjakannya, ketika dia berhasil, jangan lupa adik-adik untuk memberikan dia pujian. Bisa untuk memberikan pujian teman-temannya? Bisa. Bisa, Kita harus Dek. bekerja sama untuk membantu teman-teman kita ya. Paham? Nah, yang terakhir, kita harus melibatkan dia ke kegiatan yang mudah untuk dimengerti atau yang sederhana. Jangan kita sudah mengetahui nih, teman kita ini dia tidak normal, tetapi tetap kita berikan dia tugas-tugas yang berat berdasarkan kemampuan dia. Tetapi jika adik berkelompok dengan teman-teman adik yang seperti itu, berikanlah dia tugas-tugas yang mudah untuk dikerjakannya. Bisa? Bisa. Nah, sampai di sini kakak bisa menjelaskannya untuk memberikan informasi kepada adik-adik. Kakak cukupkan, kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari kakak Delvia tentang perkembangan psikososial nafsu sekolah. Sampai di sini apakah adik-adik ada yang paham dan mengerti tentang ciri pengenalan normal dan menyimpang? Mengerti adik-adik? Bisa mengerti. Apakah ada adik-adik yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya, Dek? Siapa namanya, Dek? Kak, adik Elvi mau bertanya, Kak. Oh iya, silakan diri deh. Nama saya Elvi, Kak. Saya mau bertanya, misalnya saya begini, Kak. Saya kan ada bikin tugas kelompok, pas belajar ada tugas kelompok sama teman-teman. Tapi pas tugas kelompoknya itu, saya seringnya ngerjainnya sendiri, Kak. Soalnya teman-teman kelompok saya tuh nggak mau ngerjain tugasnya, katanya dia marah sama dia yang bikin sendiri. Terus saya yang bikin semua tugas kelompoknya, kalau nggak saya kerjain itu kan nggak bisa dikumpul. Jadi kan itu kan tugas bersama, bukan tugas sendiri. Nah, bagaimana saya memotivasi teman itu agar dia mau ngerjain, Kak? Soalnya saya aja dia nggak mau, terus dia juga marah-marah ke saya, Kak. Jadi gimana cara memotivasi teman itu, Kak? Kita tangan dulu, Dek. Terima kasih kepada Delvia yang sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Tidak. Kalau tidak, kita persilakan kepada kakak Delvia untuk menjawab pertanyaan dari adik Delvia. Baik, kita langsung aja ya menjawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Nanti Kak. DLP. Nah, pertanyaan DLP itu bagaimana cara memotivasi teman yang tidak mau ikut ambil peran dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu dia mengatakan biarlah DLP yang mengerjakan sendiri. Nah, cara memotivasinya itu yang pertama, coba bicarakan mungkin dia teman DLP itu mungkin dia di saat ada tugas kelompok itu masih ada pikiran yang lain. Nah, DLP bisa mengajak dia berbicara, berdiskusi seperti kakak jelaskan tadi. Cara awal dengan berdiskusi kepada dia, tanyakan apa maunya, dia mau bikin tugas atau tidak, bilang ini tugas adalah tugas kita. Kalau kita tidak mau bertugas, nanti kita nggak dapat nilai, nggak mau aja, kita semua nanti akan dapat masalah sama guru. Nah, kemudian tanyakan sama dia bisa jadi bagian mana. Kalau memang dia tuh mempunyai penyimpangan atau itu tidak bisa sesama seperti kita, tanya sama dia mempunyai di bagian yang mana. Siapa tahu nanti ketika dia memberikan dia tugas, ternyata tugas itu terlalu berat bagi dia, tapi bagi Elvi terlalu gampang. Kan kita teman kita ini semuanya tidak sama, ada yang normal, ada yang tidak. Nah, dan tanyakan dulu sama dia. Mungkin ketika dia sudah bertanya sama dia, kita berdiskusi dengan dia, insya Allah dia nanti akan bisa mengerjakan tugas yang dia diberikan. Nah, sampai di sini paham? Paham, Elvi? Terima kasih ya, kakak. Cukupkan. Terima kasih kepada kakak Delvia yang telah menjawab pertanyaan dari adik Delvi. Baik adik-adik, sampai di sini dulu penjelasan kakak dan teman-teman kakak tentang perkembangan psikososial sekolah. Kakak yakin apa yang kakak sampaikan dan teman kakak sampaikan akan bermanfaat bagi adik-adik semua jika adik-adik menjalankannya dengan baik. Terlebih dan kurang, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.